Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 448, betul nggih? 448. Al-Hasan yang bagian 3 itu. Al-Hasan telah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dihadapkan pada hari kiamat 3 kali. Hadis ini juga akan kita terangkan lebih lanjut nanti. Dihadapkan kepada Allah maksudnya ya, itu 3 kali. Pertama sebelum hisab, yang ketiga saat hisab berarti. Yang ketiga berarti kalau yang terakhir itu saat di surga nanti bagi orang-orang yang masuk surga. Kalau sebelum hisab semua bisa menyaksikan, namun yang bisa sujud hanya orang-orang yang beriman. Orang munafik tidak bisa. Kalau orang musyrik langsung ikut sesembahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, nggih monggo.
langsung ke sesembahannya masuk neraka. Kemudian yang kedua hisab. Monggo silakan. Saat hisab itu ada dua macam ya. Ada yang Allah panggil dengan namanya dan nama bapaknya, tapi Allah nggak berkenan bicara dengannya. Jadi ada orang-orang yang Allah tidak mau bicara dengannya. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Allah nggak mau bicara dengan mereka dan Allah tidak mau sucikan mereka. Terus siapa yang bicara dengan dia saat hisab itu di mahkamah Allah itu? Yang bicara malaikat. Allah nggak mau ngadili, yang ngadili malaikat. Kalau yang ngadili malaikat, malaikat itu makhluk yang lurus, benar diapresiasi, salah kaplok gitu aja. Itu malaikat. Jadi kalau udah malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Kenapa? Karena itu pertanda Allah nggak mau bicara sama dia. Dan yang kedua, malaikat itu makhluk yang lurus, apa adanya. Ya benar diapresiasi, salah kaplok gitu aja. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga kepada kita Allah termasuk yang berkenan menatap kita dan berbicara langsung kepada kita. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, tipe yang Allah berkenan bicara langsung kepada yang bersangkutan. Kalau yang ini alamat selamat sudah. Dalam hadis Bukhari sudah kita bahas kemarin ya. Kalau Allah berkenan langsung bicara pada yang bersangkutan, semoga pada kita juga. Amin insyaallah. Itu alamat selamat sudah. Kenapa? Karena yang mengadili adalah zat yang maha baik, zat yang maha kasih, zat yang maha sayang, zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, zat yang senangnya memaafkan. Allah itu tidak hanya pemaaf, tapi Allah senang memaafkan. Zat yang senang nutup aib hamba-hambanya. Kebayang enggak? Yang mengadili kita itu zat yang seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Selamat insyaallah. Selamat insyaallah. Kenapa? Karena Allah langsung yang maha baik yang mengadili. Saya pernah ngasih gambaran di sini ya tentang ada seorang kiai itu marah kepada keponakannya. Beliau panggil seluruh pengurus pesantren untuk dimarahi oleh sang kiai tadi itu. Sang keponakan ketika pamannya marah, beliau tenang. Kata beliau dalam hati, kalau saya tidak kenal paman saya, mungkin termasuk saya yang stres dengan marahnya paman saya yang luar biasa itu. Tapi karena saya mengenal paman saya ini orangnya baik, pemaaf, santun orangnya aslinya, penyayang. Sehingga ketika marah itu sang keponakan tenang. Kenapa? Karena ini pasti marah karena sayang. Marahnya karena kebaikannya. Monggo silakan. Jadi marahnya karena kebaikannya, marahnya karena sayang. Sehingga beliau tenang menghadapi marahnya pamannya itu. Lah ini berbeda dengan pengurus pesantren yang nggak kenal pamannya. Ketika sang kiai ini marah, tegang, ada yang hampir pingsan bahkan. Itu seperti itu. Saking tegangnya itu. Singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi kemudian? Begitu selesai makan, begitu selesai Pak Kiai itu marah, kata beliau, sudah ayo sini makan semua katanya. Disitulah baru tahu para santri bahwa sang kiai itu marah bukan karena semata-mata marah, tapi lebih kepada karena ingin ada perbaikan di situ. Itu kan ada dirasa yang nggak benar. Nah, tapi karena yang marah itu seorang penyayang, ya ujungnya dimaafkan. Nah, sama dengan nanti ketika seseorang menghadap kepada Allah, kalau Allah berkenan langsung kepadanya untuk bicara, maka itu pertanda yang bersangkutan itu disayang oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah, sehingga pastinya selamat. Semoga kita termasuk yang selamat itu. Amin insyaallah. Dan yang terakhir itu nanti ketika manusia menghadap kepada Allah di surga. Itu nikmat surga tertinggi adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengalahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Mengalahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian yang kelima, yang keempat diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, anak Adam akan didatangkan pada hari kiamat bagaikan seekor anak domba
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa datang? Monggo. Jadi ini riwayatnya dhaif, lemah itu. Tapi kita akan bahas saja. Anak Adam akan didatangkan pada hari kiamat bagaikan seekor anak domba. Hadis ini pun akan kita terangkan lebih lanjut nanti. Wallahu a'lam bishawab ya, saya nggak ngerti pastinya. Tapi yang pasti itu gini, kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada, nanti manusia itu kan bangkit di yaumul ba'ats, dikubur di mana dia ditanam. Jadi dia akan bangkit dikubur di mana dia ditanam itu. Karena kan janji Allah, darinya aku ciptakan dia, kepadamu aku kembalikan, dan akan aku bangkitkan kembali pada suatu saat nanti darimu juga. Jadi dari bahan tanah mana kita diciptakan, dari situ kita diciptakan, nanti akan kembali ke tanah situ lagi. Itu udah janji Allah dalam Al-Quran, dan akan nanti dibangkitkan oleh Allah di tempat itu lagi. Nah, makanya maaf ya, kalau dalam Islam itu, dalam keyakinan kita, kalau kita merujuk pada ayat itu, sebenarnya kita ini nggak usah terlalu risau maksud saya soal kuburan sebenarnya. Walaupun secara muamalah, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun secara muamalah sah-sah saja kita menyiapkan kuburan itu. Monggo silakan. Jadi walaupun secara muamalah sah-sah saja kita menyiapkan kuburan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Jadi saya ulang ya. Kalau kita bicara ini, berarti satu hal yang penting untuk kita pahami bersama adalah ketika seseorang itu yakin dengan ayat ini, kita nggak usah terlalu risau soal kuburan ini, nggak usah terlalu risau. Karena pada akhirnya kita akan ditanam di bumi mana kita diciptakan. Walaupun secara muamalah Anda boleh mempersiapkan itu, secara muamalah boleh. Jangan beli kuburan di mana itu, di Al-Azhar apa namanya itu? Iya itu apalah itu, atau di San Diego apa namanya? Iya itu. Atau di katanya di Kemang 3 ada juga sini. Dekat Kemang 3 ada makam wakaf itu. Punya penduduk ya. Itu udah bisa pesan dulu itu. Oh iya. Oh gitu. Iya, bisa ya. Tapi tidak, maksud saya gini, secara muamalah boleh dipersiapkan, boleh. Tapi percayalah, secara etikot kita tidak boleh meyakini itu pasti kuburan kita. Ya, karena kita akan tetap dikembalikan oleh Allah ke tanah asal muasal kita diciptakan. Itu. Jadi nggak bisa tawar-menawar itu. Tapi secara muamalah Anda boleh mempersiapkan. Tapi bahwa kenyataannya tidak boleh kita yakini itu pasti kuburan kita. Nah, kain kafan boleh dipersiapkan, tapi jangan diyakini pasti kain kafan kita. Karena belum tentu kita pakai kain kafan itu. Begitu. Pun lanjut. Nah, nanti begitu dibangkitkan, nanti digiring. Nah, mungkin inilah kiranya ya, seperti menggiring domba itu kiranya itu. Seperti menggiring apa? Domba. Nanti digiring untuk berkumpul di satu titik yang namanya mahsyar itu. Iya, seperti mahsyar itu. Tempat satu titik namanya mahsyar itu. Nah, disitulah nanti mereka akan dihadapkan kepada Allah. Mungkin kan ada kata-kata digiring itu, sehingga kayak domba yang digiring itu. Dan memang nanti kan akan digiring berombongan kan, masuk surga ya pakai rombongan, masuk neraka juga pakai rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya, dan akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka itu juga dengan rombongan-rombongannya. Jadi semua ada rombongan. Kenapa pakai rombongan, Ustaz? Karena di dunia manusia kecenderungannya bikin rombongan. Saya pernah tahu ada satu kelompok, dia anti hizbi, anti organisasi. Saya pernah ketemu satu kelompok komunitas yang dia anti hizbi, anti organisasi. Mereka memang tidak berorganisasi, paham mereka tidak berorganisasi, tapi kenyataannya mereka berkoloni.
Paham? Jadi kalau jenengan masuk ke kelompok mereka, misalnya siapa ketua organisasinya? Dalam kelompok mereka itu tidak ada ketuanya. Kalau mau bentuk ketua musyawarah dulu. Ini ketuanya gitu. Ya, jadi nggak ada ketuanya, nggak ada. Tapi mereka berkoloni. Artinya apa? Fitrah manusia kecenderungannya berkelompok. Dan hadis Bukhari ya, Nabi mengatakan ruh itu seperti pasukan yang dipersenjatai. Kalau sefrekuensi dia akan saling bertaut, saling menyatu. Nah, kalau ruh itu tidak sefrekuensi akan saling mengingkari ruh itu. Itu yang pernah saya ceritakan di sini. Walaupun suami istri kalau ruhnya nggak sefrekuensi seperti seperti Fir'aun dan Asiyah alaihissalam itu nggak nyatu. Bapak dan anak kalau ruhnya nggak sefrekuensi nggak bisa nyatu. Seperti Kan'an dan Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk Nabi Lut dan Nabi Nuh itu istrinya yang mengkhianati dakwah beliau itu nggak bisa nyatu itu. Walaupun suami istri. Karena ruhnya tidak sefrekuensi tadi itu. Nah, itu seperti itu. Makanya kebanyakan burung itu ya berkelompok dengan yang serupa kan. Ya, jadi kebanyakan burung itu akan berkelompok dengan yang serupa dengan itu. Nah, sehingga karenanya kemudian nanti kalau kita bicara dalam konteks ruh itu di akhirat pun ruh itu akan tidak hanya ruh dengan badan ya kalau di mahsyar itu akan digiring dengan komunitas-komunitasnya. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu kan, ibu-ibu punya komunitas goes silahkan. Yang penting mubah ya, punya komunitas tenis silahkan. Punya komunitas badminton silahkan. Punya komunitas apapun yang penting tidak haram silahkan. Tapi yang model begini harus ada Bu, pengajian begini yang model begini harus ada. Pengajian yang modelnya harus ada. Agar bagaimana? Agar nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Harapan kita seperti itu. Pokoknya kalau bahasa sederhananya usahakan adalah yang kita gabung di majelis seperti ini itu harus ada, usahakan. Supaya nanti nyambung sampai ke pusatnya. Itu seperti itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Telah diriwayatkan secara sabit otentik dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan lafaz hadis ini menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat lalu ditanya, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta dan anak, dan aku biarkan kamu memimpin dan mengembala, lalu kamu yakin akan bertemu denganku pada hari ini? Orang itu menjawab, tidak. Oleh karena itu dikatakan kepadanya, pada hari ini aku melupakan kamu, atau Allah meninggalkannya maksudnya, sebagaimana kamu dulu telah melupakan aku. Ini hadisnya sahih. Hadis ini sahih dan saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi merupakan hadis yang panjang. Di Al-Quran itu ada ayat yang senada dengan hadis ini. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip ya, melupakan mereka. Jadi mereka melupakan Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip melupakan mereka. Jangan bayangkan Allah punya sifat lupa ya. Tidak, Allah nggak mungkin lupa. Maksudnya sebagaimana dia cuek terhadap Allah, maka Allah juga cuek terhadap dia. Saya ulang, sebagaimana dia cuek kepada Allah, maka Allah pun cuek kepada dia. Ada penjelasan para ulama, saya temukan ini dalam sebentar ya. Ini ada dalam kitab Al-Mulhah fi i'tiqadi ahli al-haq, halaman 28, karya Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Di situ beliau katakan, barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah,
maka hendaknya dia memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Kalau mau saya pahamkan lebih mudahnya gini, kalau kita pengen tahu di mana kita di sisi Allah gitu ya, maka lihat ke dalam diri kita di mana Allah bagi kita. Bisa dipahami? Nah, contoh. Ini biar gampang, langsung ke contoh aja. Semakin kita mementingkan Allah, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Udah gitu aja. Semakin kita muliakan Allah, semakin kita akan dimuliakan oleh Allah. Monggo. Semakin kita perhatikan Allah, maka semakin kita akan diperhatikan oleh Allah. Gitu aja rumusnya. Kalau dibalik, semakin Allah nggak penting bagi kita, gitu ya. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting juga oleh Allah. Semakin kita tidak peduli dengan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau Allah juga nggak peduli sama kita. Semakin kita menomorsekiankan Allah kalau bahasa kita lah, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali di sini kalau kita dinomorsekiankan juga oleh Allah. Maka ini penting untuk kita pahami bersama agar kemudian di mana posisi Allah bagi kita ini. Ya, kita lihat ini tidak hanya jenengan tapi juga saya sendiri harus muhasabah. Ngukurnya dari mana, Ustadz? Ya paling tidak sebetapa peduli pada perintah-perintahnya gitu. Kalau kita masih peduli dan menganggap penting semua perintah-perintah Allah dan kita merasa menganggap penting semua yang dilarang oleh Allah, kita pandang penting itu, maka insya Allah kita akan dipentingkan oleh Allah. Baik perintah yang hubungannya langsung dengan Allah maupun perintah yang berkaitan dengan berbuat baik pada sesama. Baik berkaitan dengan larangan yang hubungan langsung dengan Allah maupun larangan yang hubungannya dengan sesama. Nah, kalau kita peduli, Allah lebih peduli kepada kita. Jadi saya ulang ya, kalau panjenengan dan saya pengen tahu di mana kita di sisi Allah, harus jujur melihat ke dalam diri sendiri di mana Allah bagi kita, gitu aja. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting juga oleh Allah. Saya kira itu. Nah, itu perenungannya itu gitu. Nanti ada riwayat juga di sini juga insya Allah Bu. Bahkan ada hadis qudsinya. Oh, perasaan sudah kita bahas dulu kitab ini. Jadi semua orang yang datang menghadap kepadaku akan aku interogasi, kata Allah. Akan aku interogasi kecuali orang-orang yang wara' illal wari'in, kecuali orang-orang yang wara', bukan wara' reok ponorogo, bukan. Illal wari'in, kecuali orang-orang yang wara'. Siapa orang yang wara' itu? Orang yang bisa menjaga dirinya dari berbuat yang haram atau bahkan dari yang syubhat. Dari yang syubhat pun dia berusaha menghindari, apalagi yang haram. Nah, kenapa kok Allah tidak menginterogasi orang yang wara? Kata Allah gini dalam hadis qudsi itu, karena dia telah di dunia dulu dia telah merasa malu kepadaku, maka aku pun sekarang malu kepadanya untuk menanyainya. Jangan bayangkan terus Allah malu tersipu gitu, tidak usah bayangkan. Ini maksudnya ini fasilitas ini. Jadi kalau kita di dunia sering malu kepada Allah, maka nanti Allah malu dalam tanda kutip kepada kita untuk menanyai kita. Contoh. Kalau pengen tahu aslinya kita kan saat tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja kan. Bisa dipahami ya? Nah, suatu saat misalnya kita mau berbuat dosa nih, Ini yang ngomong juga masih belajar ya, kita semua belajar ya. Kita merenung aja ini. Jangan di komen nanti ketahuan belangnya soalnya. Nah, misalnya gini, kita ini mau berbuat dosa nih misalnya. Begitu mau berbuat dosa, kita ingat nih kita diawasi oleh Allah. Malulah sama Allah.
Masa kita makan rizki dari Allah terus durhaka kepada Allah dengan rizkinya? Malu lah. Nggak enak sama Allah. Mungkin orang nggak ada yang tahu, tapi kan Allah melihat. Nah, kalau kita selalu begitu, insya Allah lah. Mudah-mudahan ya Allah dalam tanda kutip malu menanya kita nanti, sehingga kemudian kita bebas hisab, bebas adab. Amin insya Allah. Mudah-mudahan. Atau malu karena kita merasa kurang dalam ketaatan. Duh, saya merasa kurang baik, masih ada hal yang kurang. Atau yang ketiga, maaf ya, namanya manusia Bu ya, namanya manusia. Kadang kita ini terjebak oleh dominasi kepentingan, dominasi nafsu dan syahwat, dominasi sistem, dominasi muwales misalnya. Sehingga kadang namanya manusia Bu ya, kadang rem blong. Sehingga perbuatan dosa terjadi. Namanya manusia betul ya. Kadang rem apa Bu? Blong namanya manusia. Kadang remnya blong juga. Begitu sadar remnya blong, karena merasa malu kepada Allah, dia segera bertobat. Nah, segera bertobat, segera beristighfar, segera minta ampun kepada Allah, itu bagian dari karena kita malu kepada Allah. Maka pantas kalau orang-orang yang sering bertobat itu nanti kalaupun dihisab oleh Allah, hisabnya dimudahkan seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau dia banyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama dan seterusnya, itu ada 5 itu. Ibu-ibu masih ingat semua ya, insyaallah ya. Nah itu insyaallah akan, kalaupun dihisab itu dihisab dengan hisab yang mudah, insyaallah. Itu seperti itu. Kemudian yang keenam, telah diriwayatkan secara sabit otentik lewat jalur-jalur sanad yang sahih bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yang artinya ada seorang hamba yang soleh didatangkan pada hari kiamat, maka Allah memberi naungan kepadanya seraya berkata, hai hambaku, ingatkah kamu hari ini dan ini ketika kamu melakukan begini dan begini? Hamba itu selalu mengakuinya. Ya gimana gak ngaku, nanya Allah. Hingga dia yakin dirinya pasti binasa. Aduh, celaka kalau gini caranya ini. Maka Allah pun berfirman kepadanya, hambaku, semua itu telah aku tutupi terhadapmu di dunia, dan hari ini aku pun mengampuninya terhadapmu. Jadi ada jenis dosa yang di dunia Allah tutup, maka apa yang Allah tutup itu jangan dibuka, karena nanti jadi masalah. Ini yang dalam hadis Sahih Muslim yang lain Nabi bersabda begini, Allah akan ampuni hambanya kecuali mujahirun, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim yang lain. Siapa mujahirun itu? Mujahirun adalah orang yang malam hari dia berbuat dosa, lantas Allah tutup aibnya, siang hari dia cerita-cerita ke orang lain. Jadi ibu-ibu, kita semua nih, maaf ya, pasti punya masa lalu kan? Iya. Sebagian penuh warna. Sebagian penuh warna. Kalau soal mendaki gunung nggak ada masalah itu, bukan sih. Sebagian penuh warna ya. Bu, sekiranya hal itu tidak perlu orang lain tahu, jangan diceritakan masa lalu kita yang tidak baik itu. Rumusnya tadi, Allah akan ampuni kita sebagaimana di dunia, di hadis ini ya, sebagaimana dulu di dunia sudah aku tutup aibmu, maka di akhirat pun aku tutup juga kasusmu. Gak dibahas oleh Allah. Tapi ingat catatannya tadi apa? Jangan dicerita-ceritakan. Paham ya? Apalagi terus posting di media sosial. Di sini nggak ada, tempat lain. Di sini nggak ada, tempat lain. Nah, ini artinya apa yang Allah tutup itu akan Allah tutup terus sampai ke akhirat. Nah, problemnya gini Bu, ini problemnya. Ustadz, kita udah tutup nih Ustadz, udah tutup kita ini, udah kita nggak cerita-cerita nih. Oke lah, itu masa lalu kita udah nggak cerita-cerita. Tapi kan kita nggak sendiri melakukannya Ustadz. Kadang kan maaf ya, beberapa perbuatan maksiat kan tidak sendiri. Mungkin berdua, bertiga, berempat, berlima dan macam-macam. Karena maksiatnya bareng-bareng lah istilahnya gitu.
Kita udah nggak cerita nih Ustadz. Teman-teman yang cerita Ustadz. Lo kenal sama ini? Oh, itu dulu. Wah. Gimana itu? Ya, yang penting bukan kita yang cerita. Kalau orang lain yang cerita, segera tobat minta ampun pada Allah. Mungkin tobat kita belum beres. Kenapa kok Allah masih buka kasus kita di masa lalu melalui mulut orang lain? Bisa jadi memang tobat kita belum. Kita tobat aja, astagfirullah. Ya Allah ampuni hamba ya Allah, berkaitan dengan masa lalu hamba yang mungkin hamba sudah berusaha tutupi, tapi orang lain yang membukanya. Yang ketiga, bagaimana Ustadz kalau kita sudah terlanjur terkenal? Kan ada bahkan beberapa kawan Ustadz ya, yang masa lalunya itu semua orang tahu. Dulu ada Allahyarham Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, beliau, semua orang tahu masa lalu beliau. Kalau begini bagaimana Ustadz? Kalau yang model begini ceritakan aja nggak apa-apa. Tujuannya supaya orang lain jangan kayak beliau di masa lalunya. Dulu ada John Indo, ada Anton Medan ya, Allahyarham semua itu. Nah itu oke, enggak apa-apa dia cerita, tapi tujuannya supaya orang lain jangan seperti dia. Kenapa? Karena orang lain terlanjur tahu semua itu. Maka dalam konteks kekitaan Bu, sebagai orang tua, Ibu jangan mudah-mudah cerita masa lalu Ibu terkait dengan maksiat ya, yang enggak benar maksudnya, itu ke anak kita. Ya, jadi sekiranya anak kita enggak perlu tahu, enggak usah tahu. Sekiranya suami Anda enggak perlu tahu, enggak usah tahu. Anak nangis pulang, kenapa Dek? Diputus mah. Alah, mama dulu. Wah. Mama dulu. Sudah usah ya, saya cerita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita cerita yang baik-baiknya aja. Kecuali terlanjur tahu. Contohnya bagaimana? Saya punya jamaah. Beliau cerita sama saya. Orang sini, orang tetangganya Bu Desi, Bumi Satria, ya itu dekat Kalimalang itu. Iya itu. Ya di daerah dekat Bu Desi. Nah beliau itu, tapi bukan Bu Desi, bukan. Beliau kan ngaji sama saya. Beliau bilang, Ustadz gimana ya Ustadz ya, kalau cara nasihati anak, yang anak saya itu kalau saya nasihati Ustadz, kalau saya nasihati dia mesti ngomongin anak-anak saya itu, dulu mama seusia saya ngapain katanya, gitu. Jadi kalau dinasihati orang tuanya dia ngomong gitu, dulu mama seusia saya ngapain gitu. Loh kok bisa gitu Bu? Saya bilang gitu. Kata beliau, maaf Ustadz ya, saya umur 52 tahun itu masih suka nggak bener lah perbuatannya, masih suka ngedugem macam-macam gitu. Jadi anaknya tahu, ibunya kelakuannya kayak gitu dia tahu. Makanya kalau nasihati gitu, kalau nasihati gitu anaknya ngomong, dulu mama seusia saya ngapain gitu. Saya akhirnya gini, sebentar Bu, sebentar. Saya tak mikir dulu, saya nggak pengalaman soalnya. Soalnya saya nggak pernah gitu kan sama anak saya. Saya enggak pengalaman soalnya. Saya mikir dulu. Setelah saya pikir, saya bilang gini. Udah gini aja nanti. Ibu bilang sama anak ibu gini. Kamu jangan begitu. Kalau dia ngomong, dulu mama seusia saya ngapain? Justru karena mama tahu tidak baiknya itu, maka mama tidak pengen kamu seperti mama. Tahu enggak? Konokno ae wis gitu. Iya. Ya kan justru karena mama tahu itu. Makanya mama nggak mau kamu itu kayak mama gitu. Cukup mama saja sing yang ngelek semua tadi itu. Ini misalnya. Nah ini misalnya aja. Itu artinya terlanjur anak-anak memang tahu kan itu. Makanya saya pernah baca Bu dalam kitab fikih sunnah saya sabik di bab tentang hududnya zina itu. Hududnya zina itu. Beliau mengatakan begini, Nabi bersabda qamakal, yang berzina kata Nabi, silakan lapor nanti saya hukum atau diam saja. Tobat, diam enggak usah cerita udah. Nabi kasih pilihan itu. Yang mau lapor silakan lapor kata Nabi, nanti saya hukum kata Nabi. Karena konsekuensi lapor dihukum soalnya. Atau diam enggak usah cerita, tobat. Wis menengo wis, mingkem. Wis aja cerita. Ojo terus mari ngono cerita. Wingi aku cerita jangan. Wis menang diem. Tobat ndak usah cerita-cerita. Kata Nabi begitu. Allahu Akbar. Sehingga pernah ada satu kasus pencurian ya ketika itu dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selang berapa waktu orangnya berdamai. Kata Nabi terlambat. Kata Nabi. Harusnya kalau memang kalian ada masalah jangan buru-buru lapor ke saya sebagai kepala negara saat itu. Harusnya selesaikan dulu, baru kemudian kalau nggak selesai baru lapor.
Itu. Makanya kita ini kalau merujuk pada hadis itu nggak boleh gampang-gampang membawa masalah itu ke ranah hukum. Selesaikan secara kekeluargaan dulu. Karena kalau udah masuk ranah hukum nggak bisa berhenti. Apalagi udah P21 lanjut itu. Mau nggak mau itu. Ya kan kalau sudah P21 lanjut. Kecuali di SP3 kan atau di peti S kan atau di deponering baru gitu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita kalau gini kita belajar apa yang Allah tutup jangan dibuka. Yang terlanjur dibuka ya segera ditobati. Kalaupun diceritakan dalam rangka supaya orang jangan mencontoh kita. Jangan seperti kita. Waduh Ustaz, kalau gitu kita tidak bisa dong minta fatwa, minta nasihat, minta konsultasi. Padahal sebagian masalah itu berkaitan dengan dosa. Seperti misalnya pernah datang ke rumah saya itu bapak-bapak sama putrinya. Bapak-bapak dengan putrinya. Dia bilang ke saya gini, Ustadz ini putri saya dia sudah menikah. Cuman teman-teman saya pada ngomong pernikahan anakmu nggak sah itu katanya. Saya tanya, loh kenapa nggak sah Pak? Karena saya walinya Ustadz. Sementara anak ini ada kemungkinan sudah jadi anak dalam kandungan sebelum kita menikah. Oh, saya bilang gitu. Ini kan berarti ada masalah hukum kan? Ada masalah hukum. Ada masalah hukum. Kalau ada masalah hukum ditanyakan begitu boleh nggak kalau gitu? Boleh nggak kalau gitu? Iya, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena butuh solusi. Tapi pastikan jangan sampai bocor kemana-mana. Lah ini Ustaz cerita, tapi saya nggak sebut nama toh. Nah, dan bukan orang sini juga, orang Harapan Indah sana. Ya. Dan Anda juga nggak akan tahu karena saya juga tidak akan memberitahu dan saya juga nggak hafal namanya. Itu seperti itu. Saya juga nggak hafal anaknya juga nggak hafal ya. Karena saya nggak punya kepentingan. Tapi ini kasus hukum. Maka saya jawab begini, kalau pakai madhab Syafi'i memang tidak sah, saya bilang. Kalau dalam madhab Syafi'i itu, kalau ada anak di luar nikah, itu nggak bisa bapaknya jadi walinya. Karena an-nikahu al-aqdu, nikah itu adalah akad. Kalau akad berarti kalau ada anak di luar akad itu batil. Kalau batil ada kaidah al-butlanul asara fil hukmi. Kalau batal tidak punya implikasi hukum sehingga bapak tidak bisa jadi wali bagi anaknya dalam madhab Syafi'i. Satu dulu belum selesai ini, tenang aja. Pendapat yang kedua dari Ibnu Abbas, kalau anak di luar nikah itu terus bapak ibunya akad nikah, antara akad nikah dengan kelahirannya ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya, berarti bapaknya bisa jadi wali. Misalnya ibu itu tahu hamil segera nikah misalnya gitu ya. Kalau antara kehamilan dan kelahiran itu ada waktu 6 bulan atau lebih, maka bapaknya bisa jadi wali. Tapi kalau antara akad nikah dengan kelahiran itu lahirnya kurang dari 6 bulan, maka tidak bisa bapaknya jadi wali. Itu dalam pendapat yang kedua. Tunggu dulu nanti. Pertanyaan kedua itu nanti. Tunggu dulu. Nah, kemudian yang ketiga ini madhab Hanafi. Ini yang saya sarankan, madhab Hanafi. Saya sarankan. Jadi kalau dalam madhab Hanafi, asal bapak ibunya akhirnya menikah, maka bapaknya berhak jadi walinya. Contoh gini, ini real kisah nyata. Ada seorang gadis mau menikah. Sementara bapak ibunya tidak pernah menikah, sehingga ini anak di luar nikahan. Nah dia pengen bapaknya jadi walinya, secara fikih tidak bisa. Terus supaya bisa bagaimana? Bapaknya harus pernah menikah dengan ibunya, harus pernah menikah minimal. Untungnya saat itu ibunya janda, bapaknya duda kayak kalau nggak salah itu. Akhirnya menikahlah mereka walaupun sebentar. Nah, yang penting untuk membuat sah supaya dia bisa menjadi wali bagi anak perempuannya. Itu kalau dalam mazhab Hanafi bisa, dalam mazhab Hanafi. Bagus. Ini bagus. Ini namanya kalau di fikih Bu Ani namanya helah hukum. Helah hukum itu gini Bu Ani. Kadang ada masa
di mana kita terpaksa harus seperti itu demi adanya kemaslahatan yang lebih besar atau demi bahaya yang lebih besar yang ingin kita hindari. Ini namanya kategori terpaksa. Kalau tidak terpaksa hal itu dilakukan dengan artinya dia dengan main-main, maka dia kena hadis ini Bu Ani. La'anallahu dawwaqina wad dawaqat. Allah melaknati laki-laki dan perempuan yang nikahnya hanya untuk mencicip-cicipi saja. Cicipi gak cocok ganti maneng. Kayak prasmanan air itu. Nah, kalau itu Bu Ani kena itu. Ini konteksnya terpaksa Bu Ani. Jadi bukan dalam konteks sukarela. Dalam Islam kalau ada sesuatu yang terpaksa itu pasti ada pengecualian. Itu dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab itu kalau saya sarankan yang mazhab Hanafi ini. Ya si bapak tadi nikah sama ibunya akhirnya. Ya, malah sebelum lahir sudah nikah. Atau bahkan ketika nikah pun itu masih tanda tanya sih itu hamil apa tidak, nggak tahu itu nikah. Nah, menukik pertanyaan Bu Ita. Boleh nggak saat hamil itu menikah? Pertanyaan gini, hamil karena apa dulu? Kalau hamil karena pernikahan, enggak. Kalau hamil karena pernikahan berarti hamilnya resmi ya, hamilnya sah gitu maksudnya. Kalau hamil karena pernikahan, dia dalam masa iddah karena suaminya meninggal atau dicerai oleh suaminya, terus dia nikah sama laki-laki lain enggak boleh. Kenapa? Karena iddahnya sampai dia melahirkan. Tapi kalau dia hamil di luar nikah, jadi LKMD, lamaran keri meteng dhisik, kan ada gitu. Iya, apa namanya? Married by accident apa namanya itu? Ya mbok apa jenenge lah enggak paham aku. Nah, kalau dia misalnya tipe yang itu naudzubillah min syarri dzalik, naudzubillah min syarri dzalik. Misalnya gitu ya, misalnya, maka dia berarti maaf, tidak ada masa iddahnya. Hamil itu kalau dicerai atau mati suaminya ada masa iddahnya kalau hamilnya karena pernikahan. Tapi kalau dari hasil di luar nikah itu tidak ada iddahnya. Sehingga wanita yang hamil di luar nikah itu boleh langsung nikah, nggak pakai nunggu lahir. Sah pernikahannya sah. Cuman begini, kalau yang menikahi adalah laki-laki yang menzinai, nggak iuran ya, satu orang itu aja memang ya. Maaf, maka dia boleh langsung pakai itu istrinya. Boleh langsung disengat istrinya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang menikahi yang menzinai. Tapi maaf, kejadian di kampung saya itu yang menikahi laki-laki lain, bukan yang menzinai. Dibayar dia, kalau kamu mau nikah anak saya kasih uang kamu sekian. Akhirnya dia mau. Nah, maka nikahlah dia. Sah pernikahannya sah, tapi dengan catatan sebelum istrinya melahirkan dia dilarang menyenggamai istrinya. Kenapa? Karena itu hasil tabungan orang lain, itu investasi orang lain. Ya takutnya nanti bercampur atau apa. Tapi syariat kita aturannya syariat. Makanya gini, kalau misalnya dia nikah dengan perempuan yang begitu sah pernikahannya. Jadi tidak ada masalah sah pernikahan karena dia hamil. Ini sah menurut para ulama ya. Sah menurut para ulama kecuali menurut Mama Dedeh. Itu aja. Ini pernikahan itu sah menurut para ulama kecuali menurut Mama Dedeh. Kalau menurut Mama Dedeh enggak sah. Kalau kata Mama Dedeh harus akad nikah baru lagi nanti setelah lahir. Itu bukan pendapat ulama itu yang saya tahu. Itu bagus status anaknya. Kalau ibu mau, kalau dia yang menzinai yang menikahi ya. Kalau dalam mazhab Hanafi ke bapaknya nasabnya. Hanafi. Tapi kalau Syafi'i ke ibunya nasabnya. Tapi kalau yang pendapat yang pertengahan tadi dilihat antara kelahiran dengan akad nikah ada waktu 6 bulan lebih. Kalau 6 bulan atau lebih nasabnya ke bapaknya. Kalau ini pendapat Ibnu Abbas ya. Kalau dia 6 bulan kurang lahir berarti nasabnya ke ibunya. Ya. Saya sering sarankan untuk kasus seperti ini pakai mazhab Hanafi. Pakai mazhab Hanafi biar jelas nasabnya ke bapaknya. Tapi dengan syarat bapaknya harus menikahi ibunya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bun, lanjut sampai mana? Kok bahas itu tadi ya? Oh, dosa maaf.
Jadi boleh cerita kalau dalam rangka untuk mencari nasihat, untuk mencari solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi, silakan. Tapi kalau semata-mata hanya untuk bangga-banggaan, tentu itu yang tidak boleh. Itu yang dalam hadis Sahih Muslim tadi, Allah nggak mau ampuni itu. Makanya gini Bu, ini catatan penting ya. Setiap kita punya masa lalu, kalau hingga detik ini Allah tutup masa lalu yang buruk itu, yang dosa itu maksudnya, yang dosa ya maksudnya, Allah tutup kasus itu pertanda insya Allah Allah maafkan kita. Nah maka jangan dibuka lagi udah, yang lalu biarlah berlalu, biarlah hanya Allah dan kita yang tahu. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya terlanjur dibuka, ya segera tobat, berarti dipersoalkan oleh Allah. Dan kalau misalnya kita karena kebodohan kita membukanya, segera tobat kembali dan semoga Allah perbaiki semuanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi intinya semoga Allah tutup aib kita di dunia ini hingga surga nanti, dan semoga Allah tidak permalukan kita di dunia ini terutama di akhirat nanti. Bukan karena kita tapi karena Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Yang ketujuh dalam kitab Sahih ada riwayat wallahu a'lam bishawab. Bu Rahma, saya Jumat depan izin ya. Ada acara di sekolahnya anak-anak insyaallah. Insyaallah. Jumat depan izin. Untungnya Jumat ini masuk. Jumat depan saya izin. Bani makasih banyak. Masya Allah, makasih Bani ya. Masya Allah, jazakillah khairan. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo Bu Popi. Betul, tidak salah itu, betul. Saya juga pernah mendengar penelitian itu, penjelasan dari salah satu jamaah saya yang mengerti itu. Beliau cerita, jadi ada kasus di mana seseorang itu berbuat mesum dengan laki-laki lain setelah berlalu sekian waktu gitu. Nah, suatu saat dia tetap berhubungan dengan suaminya. Tapi kemudian tiba-tiba ketika dia hamil dan punya anak, DNA anaknya itu nggak mirip sama bapaknya gitu. Nah, dia bertanya kemudian, ini ada apa ini itu? Oh ternyata sisa-sisanya sperma si laki-laki sebelumnya itu rupanya masih nyangkut di dalam atau gimana saya nggak paham. Rupanya dia sangat kuat sekali ya sehingga melakukan invasi sampai sekian bulan berlalu itu. Maka dalam Islam itu memang di antara hikmatut tasyri' dari iddah itu adalah untuk membersihkan rahim itu sebenarnya. Tapi terlepas dari penjelasan ilmiah itu, ada atau tidak ada penjelasan ilmiah itu kita tetap wajib mentaati perintah itu, dan kita bersyukur pada Allah ternyata secara ilmiah itu terbukti memang betul. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih Bu, monggo Bu Linda nggih. Heeh. Heeh. Maksudnya dengan cara dia kembali kepada suami yang pertama, terus diakali dengan nikah. Ya, oke, baik. Saya mau terangkan dulu, bagus. Di dalam hadis itu ada istilah begini, dalam hadis itu. La'anallahul muhallila wal muhallilalah. Jadi Allah melaknati laki-laki yang menjadi muhallil atau yang muhallalah yang dijadikan sebagai muhallil. Jadi atau yang dijadikan sebagai objeknya muhallil gitu ya. Jadi gini, ada seorang suami istri berantem tuh sampai talak 3. Itu kan tidak bisa rujuk kecuali si istri ini habis masa iddahnya 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid atau 3 bulan untuk yang menopause.
Terus kemudian dia tidak boleh rujuk ke suami yang pertama, ini tidak boleh. Kecuali dia nikah dulu sama laki-laki lain. Terus dibuat kompromi-kompromi. Nah, ini namanya muhalil. Orang yang ditunjuk untuk menjadi suaminya istrinya demi supaya dia bisa kembali kepada suami yang pertama, itu namanya muhalil. Kalau itu direncanakan dalam Islam tidak boleh, dilaknat, dosa besar. Karena itu termasuk mempermainkan pernikahan. Jadi misalnya gini, si suami ngomong, mantan suami ngomong, rapiun bojoku 7 hari aja ya, jangan lama-lama. Nanti ceraikan. Itu serius, ini ada kayak gitu kasus itu. Terus dilakukan pernikahan itu. Sah pernikahannya asal syarat rukunnya terpenuhi, sah. Zina hubungan badannya tidak zina, halal hubungannya suami istri. Tapi dia berdosa karena salah niatnya itu. Dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Gara-gara dia salah niat itu. Nah, nanti begitu diceraikan, habis masa iddah, dia balik ke suami yang pertama. Boleh, silakan. Secara hukum memang begitu caranya. Tapi, saya ulang, itu dosa besar. Karena ada kata laknat gitu. Sah pernikahan, tidak zina. Nah, terus ada yang begini kejadian di Probolinggo, kejadian itu yang saya tahu. Gitu ngomong, kamu kurang lebih gitulah. Kamu nikahi istri saya sehari aja ya. Sehari aja. Terus begitu nikah, rupanya istrinya cocok sama suami yang kedua ini. Lanjut gak jadi cerai. Di Probolinggo kejadian itu. Di Probolinggo. Saat saya masih di Probolinggo itu kejadian itu. Maunya supaya dicerai oleh suami yang kedua, balik ke suami pertama kan. Ternyata istrinya dengan suami yang kedua itu cocok ternyata. Lebih cocok. Wes lebih cocok ya wis gitu. Nah, kalau yang begitu ya wis. Jadi gitu. Sarannya. Enggak usah direncanakan seminggu, gini aja. Ya kalau kamu berkenan nikahilah mantan istri saya itu misalnya gitu. Enggak usah ngomong seminggu, sebulan, nikah aja. Ya kalau kamu cocok ya teruskan, kalau enggak ya siapa tahu masih untungnya saya gitu. Gitu aja sih. Jadi tetap nikah itu enggak boleh main-main memang, enggak boleh ngomong seminggu, sepekan, setahun. Nikah itu sampai surga wanya gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ngoten nggih Bu nggih? Mau yang lain silakan kalau ada. Kalau ada, enggak ada berarti jelas semua. Udona. Kok enggak ada? Tumben enggak ada Udona. Nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya, tapi langsung. Tapi saya lebih condong pada ditanya. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Karena kan Allah itu menyatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ulah. Jadi setiap mata, pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi karena berkaitan dengan itu sehingga tetap ditanya Bu, yang saya tahu. Bahwa kemudian tidak lulus itu urusan lain, tapi yang pasti ditanya. Saya pilih pendapat yang itu, walaupun ada yang mengatakan nggak perlu ditanya. Itu pendapat itu yang saya pilih, tetap ditanya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mengenai apakah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa tahu kepada kita yang masih ada di
di dunia ini. Kalau beliau termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, apalagi mati syahid, itu bisa mengakses kita yang masih di dunia ini. Dengan izin Allah bisa. Terlepas bagaimana caranya ya, itu bisa. Sehingga dikatakan dalam kitab ini, kalau anaknya, keluarganya berbuat baik, bapak ibunya, kakek neneknya yang sudah meninggal senang, bahagia. Tapi kalau anaknya berbuat yang tidak baik, mereka sedih. Di Al-Quran, di surah Ali Imran ayat 169 dan 170 itu dikatakan untuk orang yang mati syahid terutama ya, sekali-kali jangan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan seterusnya itu. Sekali-kali jangan kamu mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup. Bahkan mereka diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Mereka bergirang hati dengan aneka nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka juga bergirang hati karena menyaksikan saudara mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Jadi mereka di antara nikmatnya itu bergirang hati menyaksikan keluarga mereka atau saudara mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Terus di kitab ini juga disebutkan nanti riwayat bahwa ahli kubur itu kalau kita ziarah ke kuburnya, terutama di hari Jumat, itu bisa mengetahui siapa yang datang. Di riwayat yang lain, cuman lemah riwayatnya, tapi oleh Imam Al-Qurtubi dikutip dalam riwayat ini, bahkan sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Jadi kalau kita ziarah kubur hari Kamis, Jumat, dan Sabtu misalnya, itu di hari-hari di mana ahli kubur mengetahui siapa yang datang. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu berarti. Itu kalau di kitab ini ya, di kitab ini. Terus atau enggak peduli hari, ada hadisnya juga. Hadis ini, kalau hadis yang ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq, walaupun ada yang mendhaifkan. Kata Nabi Aukamakal, barang siapa yang melewati satu kubur yang dia mengenalnya dan dia mengucapkan salam kepadanya, maka salamnya akan dijawab. Salamnya akan dijawab. Berarti dia mendengar kan? Nah, terus kata Abu Hurairah, yang komentar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan di kubur yang tidak dia kenal sekalipun akan dijawab. Nah, hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan adalah Abu Muhammad Abdul Haq. Jadi kalau Ibu Ita datang ke Malang menemui suaminya di kuburnya, nah, Ibu Ita ziarah kubur misalnya, itu kalau Bu Ita ngucap assalamualaikum, dijawab oleh beliau insyaallah. Itu seperti itu. Berarti beliau tahu siapa yang datang kan? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Cuma kita nggak mau dengar jawabannya aja. Terus satu lagi. Pernah Nabi itu di sebuah sumur yang didirikan pas perang Badar itu, karena keterbatasan biaya dan tenaga, sehingga orang-orang yang gugur dikubur masalah di satu sumur tertentu itu. Nabi berteriak kepada mereka, terutama yang dari kalangan kufar Quraisy ya. Dikatakan oleh Nabi, bagaimana keadaan kalian hari ini, sekarang ini? Ini berarti kan terkait dengan orang yang diazab sebenarnya bahkan. Kata para sahabat, emang mereka dengar ya Rasulullah? Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Ya, hanya saja mereka tidak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka dari kalangan orang-orang yang kafir Quraisy tadi, yang dalam perang Badar itu. Kalau orang beriman, jawab itu. Kalau orang beriman, jawab. Cuma kita nggak dengar jawabannya, itu aja. Kalau dengar, wah, tahu. Nah, di antara para sahabat yang tidak mempercayai orang yang dikubur bisa mengakses keluarganya yang masih di dunia, itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang percaya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi menarik, ada kejadian